Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mulaikan renungan kita di malam hari ini, mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan di malam hari ini buat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan mulai pagi hingga malam hari ini sempurna adanya bagi kami Tuhan. Di malam hari ini kami mau sepakat sehati, mau bersekutu menikmati hadirat Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu di malam hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami. Biarlah firman boleh menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan di malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mulaikan renungan kami di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari tidak perlambatan waktu kita sama-sama buka Alkitab kita, yaitu di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2 saja. Dengan judul perikop di sini adalah orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus dari timur. Ayat pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintang-bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Puji nama Tuhan. Mungkin kita sangat sering mendengar cerita tentang orang Majus ini, apalagi di momen-momen Natal. Banyak orang membicarakan tentang atau berkhotbah tentang orang-orang Majus ini. Tetapi di malam hari ini, melalui renungan harian yang singkat ini, kita akan boleh sama-sama belajar pesan-pesan firman Tuhan yang boleh datang kepada kita semua di malam hari ini. Saya beri judul renungan yang singkat ini adalah zona nyaman. Zona nyaman. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita perlu tahu siapakah sebenarnya orang-orang Majus ini. Istilah Majus diterjemahkan dari kata Yunani magos. Kalau dalam bahasa Inggris artinya magician. Kata magician ini sekarang mempunyai makna yang negatif, yaitu orang yang melakukan sulap atau orang-orang yang melakukan sihir. Pada waktu itu sebenarnya kata magician ini bisa seorang yang ahli atau filsuf, atau orang-orang bijak, orang-orang filsafat. Itu adalah arti kata sesungguhnya dari kata Majus ini. Tetapi semakin kesini kata ini berubah menjadi konotasi negatif, menjadi orang-orang yang melakukan sihir, orang-orang yang melakukan sulap dan lain sebagainya. Kalau terjemahan bahasa Inggris KJV dikatakan bahwa orang Majus ini adalah wise men, yang artinya adalah orang-orang bijaksana. Orang-orang bijaksana. Jadi orang Majus ini adalah orang-orang bijaksana, yaitu orang-orang yang terpelajar dan mungkin juga ahli perbintangan. Singkatnya, mereka adalah orang-orang yang cerdas secara intelektual. Pada waktu itu orang-orang Majus ini memiliki kedudukan yang cukup tinggi, yaitu bisa menjadi penasehat raja, menjadi konselor raja. Ini adalah kedudukan pada waktu orang-orang Majus. Makanya saya beri judul bahwa renungan di malam hari ini adalah zona nyaman. Kenapa zona nyaman? Orang-orang Majus ini datang dari timur. Dimungkinkan saat ini adalah negeri Persia atau negara Iran. Alasannya adalah karena orang-orang timur yang tekun belajar masalah perbintangan, keagamaan dan obat-obatan. Ini adalah orang-orang Majus. Mereka datang dari timur, negeri Persia pada waktu itu. Mungkin sekarang adalah negara Iran.
Ini tafsiran. Jarak antara Persia kepada Yerusalem, Yudea, itu sangatlah jauh. Bisa dikatakan 2000 mil atau ribuan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apa yang mereka cari dalam keadaan yang nyaman pada waktu di Persia? Apa orang-orang Majus ini yang cari? Mengapa mereka, orang-orang Majus ini, pergi ke Yerusalem? Bukankah di negeri Persia itu mereka mempunyai kedudukan yang nyaman, mempunyai posisi yang nyaman, mungkin gaji lumayan besar pada waktu itu, kebutuhan sehari-hari tercukupi. Tetapi kenapa pada waktu itu mereka malah pergi ke Yerusalem? Dalam perjalanan pasti mereka juga akan mengalami bahaya. Entah itu pencurian, perampokan. Jalan yang mereka tempuh juga bukan jalan yang mudah. Mereka harus melalui padang pasir, padang gurun dan lain sebagainya. Mereka tinggalkan zona nyaman demi sesuatu yang belum pasti pada waktu itu. Lihat. Mengapa orang Majus ini rela tinggalkan semua posisi nyaman, keadaan nyaman, dengan sesuatu yang tidak kekurangan, dengan kelimpahan, tetapi mereka rela tinggalkan itu semua? Orang Majus dikatakan bukan orang biasa. Mereka punya kedudukan, bahkan dibilang menjadi penasehat raja. Orang-orang yang luar biasa. Mereka tinggalkan zona nyaman mereka karena ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ini kenapa mereka tinggalkan zona nyaman mereka. Karena di dalam hidupnya, meskipun dengan harta yang melimpah, dengan keadaan yang nyaman, dengan kecukupan mereka, tetapi ada yang kurang dalam hidupnya. Ada yang kurang dalam hidupnya. Makanya mereka tinggalkan zona nyaman mereka. Orang Majus ini mengajarkan kepada kita bahwa kebutuhan terbesar manusia adalah Allah. Sekali saya ingatkan, orang Majus ini mengajarkan kepada kita bahwa kebutuhan manusia yang terbesar adalah Allah. Percuma kita mempunyai kelimpahan yang begitu banyak, dengan kecukupan yang begitu banyak, dengan posisi yang begitu enak, dengan kenyamanan-kenyamanan yang saat ini kita punyai, tetapi hidup kita jauh daripada Allah. Orang Majus mengajarkan kepada kita, lihat, mereka orang-orang yang mempunyai posisi bagus, orang-orang yang dengan kelimpahan, tetapi mereka rela tinggalkan zona nyaman mereka, rela tinggalkan kenyamanan mereka. Untuk apa? Datang bertemu dengan Yesus. Mereka mengajarkan kepada kita malam hari ini, jangan bangga dengan harta kekayaan yang melimpah. Jangan bangga dengan posisi kita yang sekarang mungkin serba kecukupan, serba dengan kenyamanan. Kita dalam posisi yang aman, zona nyaman kita. Tetapi ingat, itu bukan utama. Yang utama adalah Allah. Yang utama adalah Allah. Zona nyaman tidak salah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tetapi zona nyaman salah ketika kita bergantung pada zona nyaman itu. Kita mengandalkan zona nyaman itu. Itu yang salah. Apakah salah kita diberkati oleh Tuhan? Tidak. Tetapi yang salah ketika kita menaruh hidup kita dalam berkat itu. Kita mengandalkan berkat-berkat itu. Oh tenang, harta masih banyak,
Saya tidak usah mencari Tuhan pun saya masih diberkati. Ini yang salah. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita di malam hari ini. Orang Majus ini mengajarkan kepada kita dengan kekayaan mereka, dengan posisi mereka yang nyaman. Tetapi apa? Mereka mengajarkan kepada kita kebutuhan terbesar manusia bukan pada kekayaan, bukan pada harta mereka, bukan pada kedudukan mereka, tetapi kebutuhan terbesar manusia adalah Allah. Puji nama Tuhan. Biar renungan pada malam hari ini boleh menguatkan kita, sehingga kita boleh bergantung terus kepada Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, posisi kenyamanan, kedudukan yang Tuhan mungkin saat ini berikan kepada kita, biarlah kita tetap boleh mencari Tuhan. Jangan andalkan itu semua, tetapi biarlah kita terus tetap melekat kepada Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan di malam hari ini. Mari sama-sama kita akan akhiri, kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini, buat renungan di malam hari ini. Biarlah kami belajar daripada orang-orang Majus ini Bapa, sehingga kami boleh terus mengandalkan Engkau, kami boleh terus mencari Engkau, mengutamakan Engkau, karena kami tahu kebutuhan terbesar kami adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dan kami terus berdoa biarlah Tuhan terus boleh membawa kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau Bapa. Kami tidak mampu tanpa Engkau Bapa. Biarlah kami semakin hari memiliki kerinduan, haus dan terus boleh bersekutu dengan-Mu Bapa. Terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa negara ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara ini. Biarlah Tuhan menolong bangsa negara ini. Biarlah Tuhan campur tangan, berkat-Mu tercurah atas bangsa dan negara ini Bapa. Kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja-Mu ini, mulai dari Bapak Gembala yang ada, bahkan jemaat Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mata pencarian mereka, bahkan kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian daripada mereka semuanya Bapa. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Pertemukan kami di lain kesempatan sehingga kami boleh tetap bersekutu, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri renungan harian kami di malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.